Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri serta peserta lomba TTG. Perkenalkan, nama saya Dade Sugiono, saya mewakili dari tim SMK Muhammadiyah. Baik, langsung saja. Jadi untuk TTG yang kami kembangkan yaitu dengan judul Inovasi Sistem Pompa Air Laut berbasis energi matahari untuk pengisian kolam garam. Oke, adapun latar belakang permasalahannya yaitu berawal dari hasil survei yang kami lakukan di Desa Cilet di Kandang Haur. Itu di sana banyak sekali ladang penggaraman. Nah, kami tim melakukan survei serta wawancara. Nah, dari hasil wawancara itu kita menggali permasalahan-permasalahan yang muncul dan didapatkan 3 masalah pokok sebenarnya. Oke, untuk masalah yang pertama, menurut para petani bahwasanya mereka itu punya masalah atau kendala terbesar dalam proses pengisian kolam garam. Mereka masih menggunakan kincir angin. Karena menggunakan kincir angin tentunya tenaga atau penggerak utamanya menggunakan angin itu sendiri sebagai sumber energi. Cuman kita tahu angin itu punya kelemahan karena fluktuasinya baik dari segi arah maupun kecepatan, sehingga dalam implementasinya untuk mengisi kolam garam petani itu kadang-kadang harus nungguin angin dulu. Bahkan beberapa kasus menurut para petani dia harus menggeser posisi kincir supaya sesuai dengan arah angin, dan itu tentunya memakan waktu banyak, belum lagi kalau anginnya tidak ada sama sekali, sehingga pengisian kolam garam tidak bisa dilakukan. Dampaknya produksinya tidak bisa dilakukan juga pada hari itu. Oke, pertama tentu masalahnya tentang keterbatasan dari kincir angin, yaitu fluktuasi kecepatan dan arah angin tidak menentu. Kedua, waktu pengisian kolam cenderung lama, sama ketidakpastian dalam produksi garam. Kedua, masalah utama berikutnya yang timbul dari masalah kincir angin adalah banyak cerita dari mereka yang mengatakan kincir angin ini kadang-kadang baling-balingnya terlepas, dan itu beresiko bagi keselamatan pekerja itu sendiri. Dan ada beberapa cerita bahkan yang sampai harus pingsan, dan untungnya ditemukan di masyarakat itu pingsan karena ininya luka parah karena kesabet sama kincir atau baling-baling tadi. Oke, itu masalah tentang resiko keselamatannya. Yang ketiga, petani juga sebenarnya mencari solusi alternatif. Kalau tidak pakai kincir angin, pakai apa ya? Mereka sebenarnya sudah ada solusinya, menggunakan mesin konvensional, ya pakai bahan bakar lah yang dimaksud di sini. Cuman resikonya, artinya kalau mereka pakai bahan bakar, mereka harus menambah kos produksinya. Nah, ini boro-boro untung, malah kita harus ngeluarin budget lebih untuk produksi. Itu. Kedua, masalahnya kalau pakai mesin konvensional, kecepatan debit air yang dikeluarkan terlalu besar, sedangkan di lahan pertanian garam itu debitnya harus sesuai. Karena kalau terlalu kencang nanti proses penjemuran airnya jadi lebih lama. Maka diminta gimana caranya supaya debit air yang dikeluarkan itu stabil. Oleh karena itu kami tim mencari solusinya untuk masalah-masalah ini. Akhirnya kami memberikan solusi berupa implementasi atau penerapan pompa air laut berbasis energi matahari sebagai solusi inovatifnya. Seperti itu. Mengapa kami memilih ini? Karena satu, untuk meningkatkan konsistensi dalam proses pengairan tadi yang juga bisa dilakukan oleh kincir angin. Yang kedua, tentunya efisiensi. Waktu lebih cepat, produksi juga jadi lebih banyak harapannya. Terus yang ketiga tadi masalah keselamatan dan dalam pengisian kolam garam. Next. Nah, tentunya solusi yang kami ajukan ini akan meminimalkan dampak lingkungan dan bisa menekan biaya operasional tambahan, bahkan mendekati 0 nantinya. Karena kita pakai panel surya, nggak butuh beli bahan bakar gitu. Baik, nah setelah kami melakukan analisis kebutuhan, survei, wawancara dan lain sebagainya, akhirnya kami mulai mengembangkan produk yang akan kami buat. Nah, ini skemanya dari panel surya, nanti dikontrol oleh namanya Power Amp PPT. Setelah itu disimpan di baterai, baru diarahkan ke inverter, nanti dikendalikan oleh MCB. Setelah itu nanti ada 2 output yang kami gunakan. Ada namanya mode standar dan ada ada yang namanya output standar, ada yang namanya output mode. Output standar itu artinya bisa memaksimalkan debit air maksimal.
tanpa bisa memanipulasi debit airnya. Sedangkan yang mode output ini, itu kita bisa memanipulasi. Contoh, oh ini debit air terlalu kencang, kita bisa atur kecepatannya. Seperti itu. Baik, terus next. Kira-kira tampilan produknya seperti ini Pak. Kami sebenarnya berkaitan dengan pendanaan juga, jadi ada beberapa hal yang kita ambil dari bahan-bahan sekeliling untuk pembuatan boxnya terutama. Oke, nah ini proses perakitannya kami dari sekolah Pak, jadi ya ngerakitnya harus di sekolah. Setelah itu, setelah dirakit kami lakukan uji coba terbatas. Uji coba ini dilakukan di sekolah dan hasilnya sesuai dengan yang kami harapkan. Nah setelah kami yakin hasilnya, baru kita uji coba di lapangan, yaitu langsung di lahan pertanian garam. Dan ini foto dokumentasi salah satu tim kami yang melakukan uji coba, dan bisa dilihat mesin yang kami buat bisa menghasilkan debit air yang sesuai, ditambah memanfaatkan tenaga matahari, tidak pakai listrik langsung dari PLN dalam hal ini. Terus menurut para petani dari uji lapangan ini, petani sangat senang karena menurut mereka ini yang kami cari. Kami butuh alat yang bisa memompa air dengan konsistensi yang tinggi serta bisa diatur kecepatannya. Itu menurut para petani, dan besar harapan bagi petani yang diceritakan kepada kami, kalau ini bukan hanya untuk lomba tapi real bisa diimplementasikan. Seperti itu. Next. Nah setelah melakukan uji coba, tetap kami harus melakukan perbaikan-perbaikan, ya walaupun sifatnya lebih ke teknis sih. Kalau untuk alatnya sendiri sesuai dengan apa yang kami desain di awal. Next. Ini analisis hasil uji coba. Dari panel surya yang kami gunakan itu bisa menghasilkan sekitar 350 sampai 400 watt daya yang dihasilkan panel surya. Dengan tegangan kurang lebih di angka 40 volt fluktuatif naik turun, dan arus bebannya bisa sampai 9 ampere. Nah kemudian dari daya yang dihasilkan oleh panel surya ini nanti akan diarahkan untuk pengisian baterai. Pengisian tanpa beban bisa memakan waktu sampai 4 jam. Sedangkan pengisian dengan beban bisa sampai 6 jam. Artinya dengan beban ya sambil digunakan, sambil memompa air, sambil ngecas. Saya rasa ini efektif Pak, karena bisa disimpan juga. Next. Kemudian kami juga melakukan pengukuran debit air yang dikeluarkan dengan teknik mengukur volume yang dihasilkan dalam waktu sekian detik, kemudian dibagi waktunya menghasilkan perbandingan 54 liter per 1 menit. Next. Nah, kami juga mencoba menganalisa tentang perbandingan alat inovasi yang kami buat dengan kincir angin. Ada 4 aspek setidaknya yang kami tuliskan di sini. Dilihat dari aspek waktu kinerja, tentunya alat inovasi yang kami buat bisa bekerja setiap hari. Yang kedua, kalau kincir angin itu bergantung pada kecepatan dan arah angin. Debit air yang dikeluarkan, alat inovasi yang kami buat bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, bisa di custom. Lagi-lagi kalau kincir angin bergantung pada kecepatan dan arah mata angin. Terus yang ketiga, tingkat keselamatan. Alat yang kami buat insya Allah minim resiko, minim. Sedangkan untuk kincir angin beresiko tinggi pada keselamatan pekerja. Kemudian untuk produksi garam. Kalau untuk alat inovasi kami, karena bisa menghasilkan debit air yang stabil, maka bisa dilakukan produksi garam setiap hari. Sedangkan kalau pakai kincir angin, itu lagi-lagi bergantung pada kecepatan dan arah angin. Seperti itu. Next. Prospek penerapan di masyarakat. Pertama, dengan alat ini tentunya bisa meningkatkan suplai air laut yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terus yang kedua, tentunya karena suplainya stabil, maka produksinya stabil. Kalau produksinya stabil, maka kesejahteraan petani juga bukan hanya stabil, tapi tentunya bisa naik harapannya. Nah, alat yang kami buat juga sebenarnya bukan hanya digunakan untuk menggerakkan pompa air laut atau seawater pump, tapi bisa juga digunakan untuk penyediaan energi untuk kebutuhan lainnya. Bisa digunakan untuk pesawahan, bahkan bisa juga digunakan untuk perumahan sebenarnya. Cuman kami tidak menuliskannya di situ. Baik, nah salah satu alasan kenapa kami ikut TTG juga adalah poin yang keempat. Kami mengharapkan adanya dukungan dan perhatian dari pemerintah agar bisa mendukung dan terus mengembangkan alat yang kami buat sehingga jadi lebih efisien dan bisa diterapkan secara real kepada masyarakat. Oke, selanjutnya dampak terhadap lingkungan. Tentunya karena kami menggunakan energi terbarukan, ya kami mengurangi emisi gas rumah kaca hasil pembakaran karena kami tidak menggunakan mesin yang mengandalkan bahan bakar.
Yang kedua sebenarnya memperkuat dari yang pertama, yaitu pengurangan penggunaan bahan bakar fosil ya. Terus yang ketiga, ini juga untuk dukungan pembangunan yang berkelanjutan, karena berdasarkan pengalaman pribadi dari kami, bahwasanya petani, khususnya petani garam maupun petani yang di sawah, itu merupakan pekerjaan yang secara tanda kutip dianggap rendah. Padahal di negara-negara maju, pertanian adalah pekerjaan yang sangat, bahasa saya, keren. Bagaimana tidak, kita lihat pertanian-pertanian di luar negeri, semuanya berbasis pada teknologi, bahkan hanya butuh sedikit user, bisa memproduksi banyak sekali produk, sedikit user. Nah kita enggak, kita user banyak banget, tapi produksinya masih di angka segitu saja, begitu. Lanjut. Nah, terus harapan kami juga tentang peningkatan kesadaran lingkungan, bahwasanya kita itu sedang bermasalah di masalah iklim kan sebenarnya. Harapannya memanfaatkan tenaga matahari sebagai sumber tenaga untuk penggerak, nggak harus dipompa air sebenarnya, untuk hal yang lainnya itu harus lebih ditingkatkan, seperti itu. Baik, saya rasa cukup presentasi awal dari kami. Barangkali silakan Bapak Ibu ada pertanyaan, saya buka. Terima kasih. Oh iya Pak, alatnya ada di luar, mau saya bawa, cuman nggak apa-apa ya, bisa diangkat. Boleh Pak, mau nanti saya bawa. Boleh, di luar sudah dirangkai sih Pak, tinggal pakai. Iya, kalau box panelnya bisa Pak dibawa ke sini. Kalau panel surya-nya gede. Boleh Pak, boleh. Boleh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak. Oh, mau bertanya? Tanya saja. Boleh, silakan Bapak. Kebetulan saya sebagai petani, juga pelaku usaha bidang garam. Ya. Terima kasih sudah menghadirkan inovasi, tapi mohon izin tadi kebanyakan memberikan informasi terkait kincir garam ya. Selayaknya jangan terlalu menjas inovasi yang sudah ada, tinggal memberi informasi kelebihan terkait inovasi Anda. Dan juga tadi belum ditampilkan sisi kekurangannya ya. Salah satunya ini dari faktor keamanan ya. Faktor keamanan dari, maksudnya bukan keamanan alatnya, tapi keamanan dari kerawanan pencurian. Itu juga harus dipikirkan. Keunggulan salah satu kincir angin ini aman dari pencurian. Tadi belum disimpulkan bagaimana mengamankan alat ini, apakah selalu dibawa pulang pergi ke rumah? Tentu tidak efektif juga. Kemudian belum tersampaikan juga berapa mampu menyedot dari ketinggian dasar air itu sendiri ya. Itu harus disimpulkan. Karena apa? Karena berbeda-beda medan pasti berbeda-beda juga ketinggian mampu menyedotnya. Karena berbeda tipe mesin juga berbeda sedot. Itu harus juga ditampilkan. Kemudian sampai sejauh mana penerapan di lapangan terkait efisiensi harganya juga. Karena tadi perhitungan, karena ada pembanding juga yang lebih untuk menaikkan air. Ada inovasi itu sedot pakai tong yang vakum itu ya. Itu hampir tanpa energi kayaknya. Ada pembandingnya yang lebih murah. Lebih murah itu pakai tong yang di vakum, itu bisa nyedot air juga. Nah, terima kasih sebagai masukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini langsung ditanggapi Pak atau bagaimana? Langsung saja ya. Baik, tadi banyak sekali pertanyaannya, tapi saya ucapkan terima kasih banyak Pak, karena sudah setidaknya memperhatikan produk yang kami buat. Tentunya kekurangannya masih bisa dilihat, banyak celah lah untuk kekurangannya. Tapi kami tidak putus asa, karena salah satu alasan kenapa kami ikut TTG adalah ke arah pengembangan yang lebih luas lagi. Sebenarnya tadinya ide kami adalah gubuk energi.
Gubuk energi adalah kita membuat gubuk yang pakai panel surya yang bisa mensuplai energi, bukan hanya untuk 1-2 orang tapi untuk bisa banyak orang. Cuman problemnya kalau kita buat gubuk, apalagi saya seorang pengajar Pak, saya bingung buat gubuknya gimana gitu, minta izin ke orangnya gitu. Tapi barangkali dengan adanya diskusi ini tentunya bisa memberikan kami wawasan-wawasan atau ide-ide atau saran-saran untuk perbaikan berikutnya Pak. Benar tadi untuk kelebihannya sebenarnya sudah banyak dijelaskan. Untuk kekurangannya memang satu Pak, kelemahannya adalah alat yang kami buat ini sejujurnya belum punya Pak boleh yang bagian bentuk alatnya di desain back home aja, ke home Pak, tombol home di atas, justru kursornya nggak bisa. Kemudian di bagian pengembangan produk Pak, orange. Oke, kemudian ya desain satu lagi. Sorry. Balik lagi Pak. Yang nomor satu. Diklik Pak diagram dan desainnya. Klik. Kemudian yang nomor 2. Ini Pak ada tanda panah sebelah sini. Klik sekali lagi coba. Nah, bisa dilihat kami sebenarnya pengen membuat boxnya minimalis. Tapi lagi-lagi terkendala pada satu. Ini saya mau bicara masalah pendanaan. Kamu pengen mendesain supaya lebih simpel lagi, tinggal colok-colok saja, supaya gimana caranya lebih ringan. Kami dengan dana seadanya masih pakai baterai atau aki biasa Pak, aki kering 100 Ah. Pengennya sih pakai baterai yang lebih baterai lipo ya. Lipo itu yang bisa kecil, lebih simpel sehingga lebih ringan. Kedua, untuk masalah harga sebenarnya kami sudah buat, itu ada di slide terakhir Pak, ke home, kemudian ke dampak lingkungan Pak yang terakhir. Terus di next lagi kami ada untuk harganya. Harga jual. Kalau kita melihat harga jualnya, pasti ini gede banget, ini mahal banget, ini 5 sampai 12 juta. Tapi tenang Pak, kami punya alasan. 5 juta itu kalau hanya beli box panelnya saja. 12 juta itu kalau lengkap, ada stand dari panel surya, ada panel suryanya yang 450 WP, dan ada si water pumpnya. Nah, lagi-lagi saya setuju dengan yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya Pak bagaimana kalau menggunakan si water pump yang lain? Boleh, memang alat kami yang kami desain itu bisa di custom untuk pompanya, terserah pakai sesuai kebutuhan. Jadi untuk masalah tadi Pak, untuk masalah ini ketinggiannya bisa nggak nih? Ya tinggal diganti saja si water pumpnya. Makanya nggak kami masukkan ke harga utama. Harga utama hanya untuk boxnya saja. 12 juta kalau lengkap. Panelnya saja, betul. Di dalamnya ada kontrolnya juga, betul. Seperti itu Pak. Nah, terus kalau kita ngitung sekali beli memang kelihatan mahal, tapi kita harus ngitungnya fair dong. Kita hitung per 3 musim Pak. 1 musim 4 bulan. Jadi 1 tahun tuh efektifnya untuk petani garam sekitar 4 bulan lah, naik turun di angka situ. Untuk 3 musim atau 3 tahun lah gampangnya. Kalau kita, ini saya bandingkan dengan mesin konvensional Pak ya. Kalau pakai mesin konvensional itu biaya operasionalnya bisa sampai 15 juta. Pertanyaannya dari mana ini 15 juta? Kita hitung sekali pakai berapa banyak bahan bakar yang dihabiskan. Dikali harganya, dikali jumlah harinya. Nanti ketemu per 3 tahun ada sekitar kurang lebih di angka 15 juta. Belum lagi biaya perbaikan dan perawatan, walaupun nih saya juga angkanya kurang lebih 1 jutaan. Biasanya kalau pakai mesin konvensional itu rawan karat Pak, rawan karat, karena mesin ini memang didesain untuk air yang netral, yang setidaknya pH-nya nggak terlalu rendah banget atau tinggi banget. Kemudian total biayanya bisa nyampe 16 juta kalau pakai mesin konvensional, sedangkan kalau pakai alat yang kami buat itu hanya sekitar 5-12 juta atau tambahan 1 juta untuk biaya perbaikan, biasanya aki, karena aki rata-ratanya 3 tahun rata-rata ya Pak ya, ini 2-5 tahun, diambil angka tengahnya 3, seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin beli harga barang memang mahal, tapi kalau kita akumulasi selama 3 musim, kita akan melihat bahwasanya harga yang kami jual sangat murah, seperti itu. Apalagi dengan peningkatan produktivitas garam yang tinggi, saya rasa bisa menutup kos yang dikeluarkan ini. Seperti itu Pak ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Baik. Terima kasih. Saya mungkin
Ya artinya ini kan Bapak memanfaatkan energi matahari untuk ya di sini diterapkan untuk pompa gitu ya Pak ya. Baik. Nah saya hanya ini aja, kenapa Bapak nggak bikin destilasi aja Pak? Untuk di daerah pantai kan perlu air tawar. Nah Oke. dengan memanfaatkan, jadi ada sentuhan inovasi sedikit lah yang lain gitu. Jadi orang kan biasanya pakai membran, pakai apa. Nah ini menghindari itu, Bapak pakai energi surya untuk destilasi. Nah itu kan lebih dan untuk nanti akan ada mungkin garam baru gitu kan. Itu mungkin lebih ya, ini masukan aja Pak. Oke, terima kasih banyak. Saya pikir tadi Bapak mau itu seawater itu, wah ini destilasi. Ya. Ya itu aja sih. Oke. Terima kasih Bapak masukannya. Terima kasih banyak. Seawater ya. Jadi intinya membantu mengalirkan irigasi ya. Mengangkat ini di pertanian juga sangat penting nih. Terutama kan ada lahan-lahan banyak, saya perhatikan di desa itu sawahnya kawasan atas, nah, sungai kan di bawah. Ini alat ini mungkin cocok ya. Jadi dapat mengangkat air dari sungai ke lahan sawah. Betul. Itu mungkin ya Oke. secara simpel mungkin ya peruntukannya. Betul. Jadi tidak mungkin, cuma ini mungkin kelebihannya dengan tenaga surya ya. Tenaga surya. Apakah ini fokus ke tenaga suryanya, manfaat besarnya, atau si water pumpnya? Oke. Langsung dijawab Pak. Boleh. Oke, baik. Pertanyaan sebenarnya inovasinya sendiri adalah pada box panelnya Pak. Betul. Kalau panel surya saya rasa beli banyak. Si water pump banyak juga, tapi box panel ini butuh kreativitas yang tinggi, inovasi yang tinggi untuk bisa mengontrol sesuai kebutuhan masyarakat. Seperti itu Bapak. Itu Terima kasih Bapak. Itu yang mungkin yang harus ditonjolkan, inovasinya itu mungkin ya. Oke, Betul. terima kasih Bapak. Ya mungkin sudah dikemas secara satu paket sudah ya, mungkin yang sudah dipraktekkan, yang nanti bisa di luar ya. Iya, ada. Itu sudah utuh ya, sudah dipraktek, dicobakan. Udah, sampun Pak. Yang di pantai atau yang di sawah tadi? Yang di ini Pak, di Penggaraman, daerah Penggaraman, betul. Oh. Karena memang analisa masalahnya dari situ awalnya. Oh, mungkin di daerah Pantura atau mana ya mungkin ya? Dia betul Pak, di Pantura ada namanya Desa Cilet di Kandang Haur. Di desa Bapak ya? Ya, tapi tangga desanya Pak. Oh iya. Cuman kebetulan Pak Rastono ini, beliau orang tuanya adalah petani garam juga. Oh. Jadi kita bertanya banyak hal. Walaupun memang yang kami ambil datanya bukan dari bapaknya beliau, tapi dari petani yang lain juga. Iya. Ini baru satu ya alatnya? Baru satu? Baru satu, betul. Nah, mohon disempurnakan Pak. Terima Ya kasih mungkin banyak. kalau mungkin minimal dapat legalitas minimal dari awal mereknya dulu aja, yang khas. Iya. Khas dari desa apa aja itu bisa Oke, bikin nama. baik. Saya Terima tunggu kasih. ya itu. Soalnya minimal sudah ada hitam putih perjanjian, ada yang kontrak, sudah bagus. Terima kasih Oke, banyak Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kita lihat duluan. Mau ke luar Pak? iya, boleh Boleh? di luar ya. Iya. Nanti sama Pak Rastono.
Cek. Tegangan dari sebagaimana umumnya. Baik Pak, saya akan menjelaskan di sini perbedaan yang paling mencolok antara sumber tegangan yang sudah banyak dipasarkan dengan sumber tegangan yang sudah kami buat alatnya seperti ini. Karena kita fokus untuk petani garam Pak ya, di sini kita menggunakan dua mode Pak. Dua mode di mana mode ini adalah terdiri dari mode fast dan mode low. Nah untuk mode fast sendiri ini biasanya digunakan ketika petani garam melakukan pengisian dari sumber drainase atau dari kali air payau itu, kemudian untuk dimasukkan ke dalam lahan air drainase bagian dalam Pak. Nah ini yang digunakan nantinya modenya mode fast. Jadi bagaimana caranya pengisian itu harus secepat mungkin Pak, dengan konsistensi yang tinggi. Nah setelah air yang dari drainase utama dipindahkan ke dalam bagian dalam ladang tadi, maka akan diubah Pak menjadi mode low. Tujuannya mode low ini bagaimana caranya supaya air itu sendiri tidak mengalir terlalu deras. Yang penting proses pengairan tadi harus konsisten stabil Pak. Jadi kalau terlalu kencang ini nanti air akan melibar kemana-mana. Yang dibutuhkan sama petani itu konsistensi mengalirnya air itu perlahan tapi pasti Pak. Karena kalau kita menggunakan hanya angin saja, ketika angin lagi hilir, posisi air itu tidak stabil untuk mengalir Pak. Nah kita solusikan dengan alat yang kita buat seperti itu, ketika berada di mode fast low. Kira-kira seperti itu Pak. Nah bagaimana alat ini akan bekerja ketika mode low, ketika mode fast? Ini ditentukan dengan kadar air asin Pak, kadar air garam yang nanti akan diukur dengan menggunakan alat yang kita sebut biasanya ini adalah selinometer Pak. Nah ini adalah selinometernya Pak. Untuk air yang siap untuk menjadi garam itu berkisar di angka 25. Dari 25 menuju angka 30 ini akan cepat untuk diteruskan ke proses pengkristalan di mana air akan menjadi garam. Ketika posisi air sudah berada di angka 25 ini Pak, maka akan terangkat ke atas untuk selinometer. Nanti sistem mekanismenya kita ini tanamkan ke dalam air garamnya tadi yang akan siap menjadi garam. Dan ini akan kita masukkan ke bawah. Ketika ini udah terisi penuh Pak, sengaja di sini kami beri lubang supaya air itu bisa masuk ke dalam semua tanpa hambatan dari udara yang terjebak di dalam Pak. Nah, nanti ketika air ini sudah mencapai angka 25 Pak, ini akan naik ke atas dan lampu indikator dari sensor akan mengaktifkan itu sendiri Pak. Artinya berarti tanda dari air itu sudah siap untuk menjadi garam atau menuju proses kristalisasi dari air garam itu sendiri. Nah, di sini coba saya akan peragakan Pak ya mengenai alat yang sudah kami buat. Kita tonkan dulu dari sumbernya Pak. Nah seperti ini kita sedang menggunakan sistem charging beban langsung dipakai Pak. Maka efisiensinya itu untuk pengisiannya kurang lebih 6 jam. Kalau kitanya tanpa beban maka efisiensi untuk pengisian itu selama 4 jam. Dan itu ada di mode fast charging Pak. Nah seperti ini Pak. Ini adalah contoh air garam yang sudah kami buat. Ini air netral, air biasa. Ini air netral Pak, bukan air yang asin Pak. Nah contohnya seperti ini. Ini angka sekitar 0 ya. Oke, untuk air yang salinitasnya rendah, maka air akan terukur di sini sebesar 0 Pak. Artinya tingkat kadar keasinannya itu lebih rendah daripada air laut atau air garam Pak, yang kadarnya lumayan tinggi dibandingkan dengan air tawar. Ketika ini posisinya di 0 Pak, maka dia tidak akan mampu untuk naik lebih ke atas. Sehingga tidak akan menyentuh sensor di dalamnya Pak. Mau dimanapun kita tenggelamkan, dia akan tetap berada di posisi 0. Karena tingkat salinitas dari air itu sudah ditentukan dari airnya sendiri. Tinggal sensor salinitasnya yang nanti akan mendeteksi Pak. Nah ini akan berbeda Pak, dia akan muncul ke permukaan air ketika dipindahkan ke dalam air asin. Di sini sudah saya sediakan Pak.
Sam. Itu dipindahin ke air garam. Ya, ini air garam, Pak. Nah, dia nanti akan berada di posisi angka 20. Berada di posisi angka 20. Artinya, berarti kandungan di dalam air ini sudah mengandung zat garamnya, Pak. Berbeda dengan tadi yang sudah saya coba tanpa air garam itu. Bisa Bapak Ibu lihat di sini permukaan atau dari sensor selenometer atau alat selenometer ini akan lebih muncul tinggi ke permukaan, Pak, dibandingkan tadi ke air tawar. Nah, Pak, seperti ini. Artinya, kalau sudah berubah mode indikator yang tadinya warna hijau, Pak, warna hijau itu mode fast. Berarti ini proses pengisian air garam itu dipercepat, Pak. Ketika air garam belum memenuhi standar untuk proses pengkristalan menjadi garam, Pak. Nah, tapi ketika sudah menjadi mode warna merah seperti ini, berarti dia sudah siap menuju proses pengkristalan atau menjadi garam mejanya, Pak. Nah, ini adalah mode fast, Pak, untuk proses pengisian. Nah, kalau yang warna merah ini sudah menyala sebagai indikatornya, maka ini adalah mode low. Berarti bagaimana caranya alat ini bisa mengatur air itu supaya mengalir tidak terlalu deras. Karena yang dibutuhkan para petani itu adalah konsistensi air ketika mengalir, Pak. Dan ini kita tidak memperhitungkan arah mata angin, baik ada angin ataupun tidak ada angin, kita tidak memperdulikan itu semua. Karena dengan alat kita sendiri ini sudah cukup untuk mengaliri air ke dalam kotakan-kotakan meja, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan mengenai alat yang sudah kami kembangkan ini untuk mengikuti lomba T3, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau komplit itu bisa nyampe 12 juta, Pak. Ya. Nah, ini adalah portable, Pak. Yang tadi Bapak tanyakan apakah ini aman atau tidak, jelas ini adalah aman, Pak. Kalau penggunaan kincir angin tetap, Pak, kalau di daerah iya betul. Kalau ini posisinya tidak dibawa pulang, ya kemungkinan tidak aman, Pak. Betul. Makanya kita buat desain itu portable, Pak. Artinya kalau portable bisa dibawa gitu, bisa dibawa pulang. Betul. Ya, betul, Pak. Karena di sini kita penggunanya tidak hanya untuk petani garam saja, Pak. Untuk ladang perkebunan, persawahan atau perumahan juga bisa. Ya. Oh, kalau yang itu buat itu biasa dari produk mono itu dari Korea, Pak. Iya. Dari Korea. Iya, betul. Iya. Produk mono itu dari Korea, Pak. Iya. Iya. Terima kasih banyak, Bapak. Ya. Ini punya siapa tadi? Karbon ini punya siapa, Pak? Oh, enggak. Pak Afandi dari SMK Kandang